Kemudian tanda-tanda yang keempat namanya huruful jar. Ini Huruful jar. Kalau bahasa Indonesianya ya, tenang. huruf-huruf jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman Al-Falanqi Channel, dalam video kali ini saya ingin menanggapi salah satu video dari salah seorang Ustadz Salafi Wahabi yang katanya itu beliau adalah lulusan Madinah dan pernah ngajar di Madinah, yaitu Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi. Dalam salah satu videonya, Ustadz Firanda Andirja sedang mengajar ilmu nahwu kepada murid-muridnya, dan kebetulan dia sedang membahas masalah tanda-tanda kalimat isim. Dia mengatakan di hadapan murid-muridnya kalau tanda isim itu ada 4. Yang pertama alif lam, yang kedua tanwin, yang ketiga kasroh di akhirnya, dan yang keempat huruf jar. Mungkin bagi mereka yang tidak pernah belajar ilmu nahwu akan merasa biasa-biasa saja dan tidak ada yang aneh. Akan tetapi bagi orang yang sudah pernah mondok dan paham betul mengenai ilmu nahwu, pasti dia akan merasa lucu dengan keterangan Ustadz Firanda Andirja tadi. Apalagi beliau dikenal sebagai alumni Madinah dan pernah ngajar di Madinah. Katanya, bagi mereka yang paham ilmu nahwu, tentu sudah tahulah apa itu kalimat isim dan apa tanda-tandanya. Jadi dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu kalimat isim dan apa saja tanda-tandanya, serta saya akan menunjukkan di mana letak kesalahan Ustadz Firanda Andirja Al-Wahabi tadi ketika menerangkan tanda-tanda kalimat isim. Kalimat isim itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Maka semua yang namanya benda itu dikatakan kalimat isim. Contohnya saubun, baju itu isim, syamsun, matahari itu isim, qamarun, bulan itu isim, na'lun, sandal itu isim, qolansua, peci itu isim, dan lain sebagainya. Intinya semua kata benda itu adalah isim. Dan supaya mudah untuk mengetahui kalimat isim dan agar kita bisa membedakannya dengan kalimat-kalimat yang lain, maka ada yang namanya tanda. Seperti kalau kita ingin membedakan laki-laki dan perempuan misalnya, maka kita lihat tanda-tandanya. Oh, umumnya laki-laki itu berjenggot, berkumis, berpeci, jalannya tegap, suaranya lantang, dan sebagainya. Itu tanda-tanda laki-laki. Begitu juga kalimat dalam bahasa Arab. Ada tanda-tanda agar kita bisa membedakan mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, dan mana kalimat huruf. Nah, dalam kitab Al-Jurumiyah dijelaskan bahwa kalimat isim itu mempunyai 4 tanda. Yang pertama alif lam, yang kedua tanwin, yang ketiga i'rab jar, dan yang keempat huruful jar atau huruf jar. Tadi Ustadz Firanda Andirja dia mengatakan bahwa tanda kalimat isim itu ada 4. Yang pertama alif lam, yang kedua tanwin, yang ketiga kasroh, yang keempat huruf jar. Nah, letak kesalahan Ustadz Firanda Andirja itu ada pada tanda kalimat isim yang ketiga, karena dia mengatakan kasroh. Padahal yang betul di situ bukan kasroh, tapi i'rab jar. Memang di antara tanda i'rab jar itu adalah kasroh, tapi tidak semua kalimat isim yang i'rabnya jar itu ditandai dengan kasroh. Karena ada kalimat-kalimat isim yang tanda i'rabnya itu bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Contohnya seperti isim tasniyah dan jamak muzakkar salim misalnya. Kalau kalimatnya itu berbentuk isim mufrad atau mungkin jamak taksir, maka kalau tanda jarnya itu dengan kasroh, ya betul memang seperti itu. Tapi kalau kalimatnya itu berupa jamak muzakkar salim atau isim tasniyah, maka yang betul itu bukan kasroh, tapi ditandai dengan huruf ya dan nun di akhirnya. Maka yang paling tepat itu bukan kasroh, tapi i'rab jar. I'rab jar. Maka sebaiknya Ustadz Firanda Andirja itu sebelum mengajar, belajar dululah dengan santri-santri aswaja yang ada di Indonesia ini. Tidak usah pergi jauh-jauh ke Madinah dulu. Cukup di Indonesia dulu ya. Cukup di Indonesia belajar ilmu nahwu. Insya Allah di Indonesia ini juga sudah banyak yang pandai ilmu nahwu, Ustaz. Apalagi di daerah Jawa itu, di Jawa Timur. Itu banyak sekali pondok-pondok pesantren yang sangat mengedepankan yang namanya ilmu alat, khususnya ilmu nahwu dan sorof.
Karena ilmu nahwu dan shorab itu adalah termasuk alat agar kita bisa mengartikan Al-Quran dan hadis dengan benar. Maka sangat lucu jadinya kalau ada orang Salafi Wahabi mengatakan, buat apa belajar ilmu nahwu shorab kalau ujung-ujungnya berbuat bid'ah? Mending istiqomah saja di manhaj salaf, yang penting gak berbuat bid'ah katanya. Justru pemikiran Anda yang seperti ini, itu adalah pemikiran yang bid'ah, yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Maka wajar saja kalau orang-orang Salafi itu rata-rata orang-orang bodoh, karena merasa ilmu agama itu hanya terbatas yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka saja, sehingga mereka tidak mau lagi belajar ilmu agama kepada para ulama-ulama yang lain.